Cek. Renaldi. Mau pergi juga kan tinggal gini-gini aja udah berasa gitu aja. Potongnya begini-begini, tipis, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang, sedang-sedang aja. Kalau gue sih yang Ini. Maskulin. Ya, boleh dong lihat rambutnya. Kayak gimana? biasa aja begini. Ini modelnya dulu saya tuh inspiringnya sama Keanu Reeves. Jarang sih itu. Jarang ya? Itu kan jadul semua itu. Tak salah memang jika ada ungkapan bahwa rambut adalah mahkota. Bahkan model rambut yang kerap kali berubah merupakan indikator yang menjadikan penanda gaya hidup bahkan status sosial manusia pada suatu masa. Dari dulu hingga kini, informasi dalam perkembangan gaya rambut tetap menjadi isu penting dalam dunia tren. Perubahannya pun beragam. Ada gaya rambut yang sengaja ditata oleh ahlinya, atau gaya rambut yang terjadi begitu saja secara alami. Bagi kaum pria, penataan rambut tentulah tidak sesukar pada kaum hawa. Ya potongan rambut gue sih, kalau muka sih yang ini ya. Kalau muka nih, kalau rambut sih, kalau rambut yang gini lah ya, kayak gini Westlife. Kalau enggak yang inilah kayak gini padahal bukan bentuk rambutnya, bilang ke tukang potong rambutnya pengen muka kayak gini. Ya senang, inspiring, senang. Nah, itu bahagia saya hidup itu ya kayak gitu, jadi inspiring orang yang bener bagus-bagus. Betul, ini aja kemarin dengar bahwa Mas Tukul, saya cukur sama kayak cukurannya Tukul, karena saya konsisten, nggak pernah berubah seperti ini terus. Malah saya rambut saya udah putih bilang, Mas Tukul udah putih, sempit nggak mau. Itu udah konsep Allah Subhanahu Wa Taala, konsep Tuhan itu malah lebih natural. Kan kalau gaya rambutnya Mas Tukul sendiri itu sebenarnya gaya rambut apa sih? Ya, namanya kotak amal. Kotak amal tapi nggak ada gemboknya, jadi terbuka, banyak beramal terus. Ini modelnya dulu saya tuh inspiringnya sama Keanu Reeves, film Speed itu loh dulu loh. Keanu Reeves ya itu kok kelihatannya seger, fresh gitu. Jadi saya ikut-ikutan. Jadi kalau bikin kotak sekalian lebih confident, lebih punya percaya diri gitu loh. Ada tukang cukur khusus nggak Mas biasanya? Susah memang, aku mau di salon-salon ternama pun susah. Dia itu bingung. Aku bilang bikin kotak, mesti akhirnya bulat. Aku maunya yang kotak. Jadi yang tahu tuh yang barbershop itu. Dan nggak semua barbershop bisa. Jadi sampai kadang-kadang saya banyak protes. Aku takut kalau telinga saya kegunting, dia jengkel gitu. Jadi saya pelan-pelan. Gini Mas, kotak. Dia tuh ada kadang takut kalau di sininya botak. Aku malah seneng sini botak sih, kelihatannya kotak gitu. Kayak bintang film dari luar negeri Hollywood tuh, Will Smith. Bagi wanita, sejarah model rambut memiliki catatan yang panjang. Gaya rambut zaman dulu memang terkenal unik jika dibandingkan dengan masa kini. Seperti Marie Antoinette, model rambut dari Ratu Prancis ini sangat ikonik. Pada sekitar akhir tahun 1800-an, model rambut yang pendek, bergelombang dan bertumpuk menjadi ciri khas pada saat itu. Gaya rambut ini disebut dengan Marcel Wave. Gaya rambut ini terlihat klasik dan unik, serta mengingatkan kita pada Ratu Victoria dari Inggris. Di tahun 1940-an, gaya rambut gelombang mulai menjadi tren dan populer di kalangan wanita kala itu. Model ini bernama Victory Rolls, ditandai dengan ikal rambut tebal yang membingkai wajah. Lain halnya dengan gaya rambut di tahun 1950-an. Gaya pompadour yang diambil dari nama selir Raja Louis ke-15, Madame de Pompadour ini
merupakan gaya rambut sasakan yang kemudian ditarik ke belakang menjauh dari wajah. Begitupun bagian sisinya sehingga terlihat rapi dan licin. Diadopsi oleh para perempuan modis pada abad ke-18, ternyata model ini juga dipopulerkan oleh raja rock and roll Elvis Presley. Jika Anda suka menyaksikan film klasik, pasti sudah tidak asing dengan model rambut buffon. Model yang menjadi tren di tahun 1960 hingga 1970-an ini ditata tinggi dan volume rambut yang mengembang. Gaya rambut ini semakin populer ketika ibu negara Jacqueline Kennedy didapati menggunakan gaya rambut ini saat berfoto. Memasuki abad ke-20, para wanita mulai memainkan perpaduan gradasi warna-warna gelap hingga cerah pada ujung rambutnya. Model ini dikenal dengan nama ombre. Evolusi model pada rambut tidak terjadi begitu saja. Ada variabel lain yang mengiringi tren tersebut. Jadi memang dalam menciptakan satu tren tentunya kita tidak asal mencipta begitu saja, tapi harus ada sumbernya, ada inspirasinya. Nah, kebetulan saya kan tergabung dalam Asosiasi Internasional Penata Rambut Sedunia, kan, pusatnya di Paris. Nah, itu ada satu tim yang terdiri dari para penata rambut dari berbagai negara yang melakukan studi, kemudian memformulasikan patokan-patokan tren untuk tahun ke tahun. Nah, tentunya ini pun akan disesuaikan dengan tren busana. Karena rambut adalah kelengkapan dari dandanan seorang, dari total look seseorang, ya. Jadi nggak mungkin kita menciptakan rambut yang tidak sesuai dengan tren busana. Lagu pandangan pertama yang melejit di pertengahan tahun 1978 ini membawa Ahmad Rafiq sebagai penyanyi dangdut legendaris. Terlebih, pakaian yang ia kenakan dalam setiap penampilannya seolah menjadi identitas yang sudah terpatri dalam dirinya. Gaya berbusana Rafiq yang unik mengingatkan kita pada sosok penyanyi rock and roll legendaris asal Amerika Serikat, Elvis Presley. Mulai dari kemeja tangan panjang, kerah yang besar dengan payet manik-manik, hingga celana panjang yang lebar di bagian bawahnya. Pada awal abad ke-19, celana panjang dengan ujung yang melebar mulai dipakai oleh Angkatan Laut di Amerika Serikat. Mereka biasa menyebutnya dengan celana bell bottoms, lantaran bentuknya menyerupai lonceng di bagian bawahnya. Pada pertengahan tahun 1960-an, bell bottoms menjadi tren bagi pria dan wanita di Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan di Indonesia, celana tersebut biasa dikenal dengan sebutan cutbray. Sebagai terminologi, itu munculnya khusus di Bandung. Sebab kata cutbray itu dari kata ngarucut ngajebray. Jadi di sini ngerucut, terus di bawahnya ngebray. Padahal bahasa yang lazim dikenal di luar itu kan bell bottom. Jadi kayak lonceng gitu loh. Nah, pada waktu itu kan sudah ada TV. Jadi orang nonton televisi itu dalam 3 hari sudah ada di satu-satunya pasar waktu itu. Pasar rame waktu itu namanya Kota Kembang. Nah, di situ itu bisa ditemukan tuh cutbray pertama masuk situ, gitu loh. Setelah itu baru di Jakarta sini memang ada satu pabrik celana yang memang memproduksi cutbray. Fashion dunia selalu berubah-ubah sesuai karakter musik dan pengaruh ikon dunia yang sedang hits pada zaman tersebut. Bukan hanya di genre dangdut dan pop Melayu, band rock Indonesia di tahun 70-an juga terpengaruh dengan tren busana dunia pada masa itu.
Situasi politik dunia pasca Perang Vietnam di ujung tahun 60-an memunculkan generasi bunga atau flower generation. Generasi yang menolak perang dengan mengusung slogan perdamaian. Led Zeppelin, Kiss, Janis Joplin. Dari belahan bumi berbeda juga mempengaruhi gaya berbusana God Bless dan Ucok Aka di Indonesia. Gaya mereka menjadi rujukan busana bagi para pemujanya dan menjadi tren anak muda tanah air di dekade 70-an. Rata-rata anak muda gitu. Anak muda apalagi terutama anak band. Anak band pasti deh semuanya pakai cutbray gitu. Dengan sepatu yang tebal-tebal. Kebetulan pada tahun itu juga sedang fashionnya itu model sepatu-sepatu gitu karena ada satu grup di luar sana yang namanya grup Kiss, KISS itu ya. Itu memang sepatunya tinggi-tinggi, ada juga Gary Glitter, itu sepatunya juga tinggi-tinggi gitu. 20 cm lah paling. Nah, dengan cutbray. Musik dan fashion di era 70-an menjadi inspirasi bagi musisi generasi selanjutnya. Beberapa musisi di tahun 90-an sempat mempopulerkan tren tersebut. Slang, Naif, dan The Flowers pernah menjadikan cutbray sebagai ornamen dari penampilan panggung mereka. Hingga di awal tahun 2000-an, celana model cutbray ini masih bertahan. Namun lambat laun mulai mengalami pergeseran selera penampilan. Keberadaan cutbray perlahan menghilang. Gaya berbusana atau fashion selalu mengalami perubahan seiring kebosanan zaman. Malah terkadang perubahan tersebut akan mengalami pengulangan. Akankah tren ngerucut ngejebray alias cutbray akan kembali lagi di tahun 2020-an? Kita lihat saja nanti. Ya, sepatu merupakan salah satu jenis alas kaki yang menemani setiap langkah kita bepergian dan beraktivitas. Selain sebagai pelindung kaki, sepatu juga dapat membuat kita terlihat rapi dan enak dipandang. Penggunaan alas kaki oleh manusia diketahui sudah dilakukan sejak zaman prasejarah, tepatnya 5 juta tahun yang lalu, ketika bumi ditutupi oleh lapisan es. Manusia ketika itu menggunakan semacam penutup kaki yang terbuat dari kulit binatang untuk melindungi kaki dari keadaan tanah yang dingin tertutup es dan tanah yang panas akibat terik matahari. Tanggal 19 September 1991 menjadi tanggal penting dalam pengungkapan sejarah sepatu. Karena pada tanggal tersebut ditemukan mumi di gletser pegunungan Alpen-Odstal. Mumi tersebut masih mengenakan sepatu primitif yang terpelihara dengan baik. Bagian atas sepatu terbuat dari kulit rusa, sedangkan bagian dalam sepatu terbuat dari kulit linden kulit pohon. Lapisan bantalan dan isolasi terbuat dari serat rumput, dan sol terbuat dari kulit beruang. Alas kaki tersebut diperkirakan berumur sekitar 5.300 tahun. Penemuan ini dikombinasikan dengan penelitian yang dilakukan pada kerangka manusia di Cina yang berusia 40.000 tahun, serta lukisan yang ditemukan di Gua Altamira yang berasal dari 15.000 hingga 12.000 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa manusia sudah mengembangkan kebutuhan untuk melindungi kakinya dalam beraktivitas. Di tahun 1550 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno membuat sepatu datar terbuka dari anyaman buluh. Talinya pun terbuat dari buluh panjang dan tipis yang ditutupi oleh potongan buluh yang lebih lebar. Sepatu model ini masih bertahan hingga abad ke-19.
Sementara itu di Tiongkok, tepatnya di jalur sutra Dunhuang Utara, sepatu dibuat menggunakan bahan dari tanaman rami, dijahit menggunakan teknik perca atau quilting. Sepatu ini juga digunakan oleh para tentara terakota Qian. Di era Kekaisaran Tiongkok, tepatnya pada masa dinasti Song abad ke-10 sebelum Masehi, para wanita yang tinggal di lingkungan kekaisaran menggunakan sepatu mungil berukuran tak lebih dari 10 cm. Sepatu ini digunakan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Semakin lama seorang wanita bertahan dengan menggunakan sepatu bebat tersebut, maka semakin tinggi status sosialnya. Namun praktik ini mendapat kecaman dari berbagai pihak dan dihentikan di tahun 1911. Pada abad ke-12, para perajin sepatu Eropa mulai membuat sepatu berujung lancip yang populer dengan nama Pauline. Mereka memiliki ujung runcing yang sangat sempit dan terbuat dari kulit. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan mode, di akhir abad ke-14 mereka membuatnya semakin ekstrim. Sepatu sempit tersebut ujungnya dibuat mengarah ke atas dan digunakan oleh para bangsawan Inggris untuk berpesta. Tak sedikit dari mereka merasakan kesakitan hingga sulit untuk dipakai berjalan. Hingga akhirnya mereka membuat aturan baku yang mengatur ukuran panjang sepatu. Apakah Anda pernah menjumpai sepatu anak dengan model ujungnya yang bundar? Lalu terdapat satu tali pengikat yang melintang di bagian atasnya dari satu sisi ke sisi yang lain? Model ini sudah ada dari awal tahun 1500-an, tepatnya di negara Inggris. Dulu sempat populer sepatu dengan ujung kotak. Namun untuk anak-anak dilakukan modifikasi pada bagian depannya, agar anak-anak lebih leluasa saat berjalan. Sepatu dengan ujung kotak cenderung melengkung ini dikenal dengan sepatu jenis cocor bebek. Pada tahun 1536, Raja Henry ke-8 lah yang mempelopori penggunaan sepatu dengan lapis atas berpola sayatan. Dulu, sepatu ini diberi bantalan agar terlihat lebih lebar. Selama periode Renaissance, raja-raja di Eropa sering memakai sepatu berhak sangat tinggi untuk menunjukkan supremasi mereka. Tinggi hak yang bisa mencapai 30 cm membuat mereka bisa tetap berjalan anggun di atas kubangan air. Sepatu ini adalah prototipe sepatu platform modern yang dipopulerkan oleh Raja Louis ke-19 dari Prancis. Lain halnya dengan sepatu hak tinggi yang diperuntukkan bagi wanita kala itu. Diberi nama Chopin, sepatu model ini sangat populer dari kalangan wanita tunasusila hingga kalangan ningrat sejak 1400-an hingga tahun 1700-an. Selain karena fungsi praktisnya, tinggi hak Chopin menjadi petunjuk simbolik bagi status sosial si pemakai. Semakin tinggi sepatunya, makin tinggi statusnya. Tinggi hak Chopin bisa mencapai 50 cm. Namun di tahun 1430, Lembaga Hukum Venesia membatasi ketinggian hak menjadi hanya 3 inci saja. Tetapi peraturan tersebut tak digubris oleh para petinggi kerajaan. Ketertarikan kaum pria di era Renaissance terhadap sepatu berhak tinggi mulai hilang, tepatnya pada abad ke-19 setelah Perang Napoleon berakhir. Kala itu, para pria lebih memilih menggunakan sepatu model bot kulit karena lebih praktis dan simpel, seperti yang dikenakan oleh Arthur Wellesley, the Duke of Wellington. Tren baru muncul pada paruh kedua abad ke-20. Dengan melejitnya budaya pop Amerika yang dikaitkan dengan keinginan untuk menjadi berbeda, unik, dan menjadi bagian dari subkultur tertentu. Bahan baku yang lebih murah, struktur baru, dan gaya hidup yang berbeda mengubah citra pria dan wanita. Alas kaki yang mewah dan berkualitas tinggi pun diubah oleh alas kaki yang trendy dan selalu berubah warna. Popularitasnya juga dipengaruhi oleh aktor dan penyanyi Hollywood
seperti band The Beatles yang mempopulerkan sepatu Chelsea, dan aktris Hollywood tahun 60-an yang mempopulerkan sepatu Kitten Heels. Bahkan sepatu model ini bertahan hingga sekarang. Kini zaman telah berkembang, begitupun dengan teknologi yang berimbas ke selera pasar yang terus berubah. Berbagai jenis sepatu hasil modifikasi pun terus dikembangkan. Perpaduan warna, material, dan ornamen membuat sepatu tak lagi difungsikan sebagai alas pelindung kaki dan kenyamanan saja, melainkan sudah menjadi gaya hidup dan penempatan status sosial.